Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci, yang mana bahwa kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kewajiban beribadah itu ada syarat sahnya, termasuk yaitu adalah kita harus dalam keadaan suci dari najis dan suci dari hadas. Anak-anak, untuk alat bersuci itu ada 3, yaitu air, kemudian debu dan batu. Air ini ada 4 golongan. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air makruh. Dan yang keempat air mutanajis. Air suci dan mensucikan inilah yang memang bisa digunakan untuk bersuci itu, yaitu diantaranya air dari hujan, air sumur, air laut, air embun, air sungai, mata air, dan air salju. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Itu adalah air yang sudah tercampur dengan benda suci yang lain. Seperti misal adalah air yang tercampur dengan teh. Kalaupun teh itu banyak, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci atau wudhu. Yang ketiga air makruh. Ini adalah air yang ditempatkan di tempat penyimpanan yang berkarat seperti drum, yaitu ditaruh di luar dan tidak ada atapnya, maka airnya yang di situ itu tidak bisa digunakan untuk, atau makruh digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis ini berkaitan dengan jumlah air dan najis yang masuk di dalamnya. Untuk air yang bisa dikatakan mutanajis adalah air yang sedikit banyaknya air ini terpaut dengan tempat atau bak penyimpanan air itu minimal berukuran tingginya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, dan panjangnya 60 cm. Itu minimal, berarti harusnya lebih panjang dari itu. Kemudian kalau itu kena najis, maka tidak menjadi najis kalau tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dan tidak berubah baunya. Tapi kalau berubah, maka itu menjadi air najis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian najis ini ada 3 macam, yaitu ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan najis mughalladhoh. Najis mukhafafah yaitu najisnya kencing dari bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, yang mana dikatakan mukhafafah atau ringan. Ini adalah cara bersucinya adalah dengan hanya digebyur air itu sudah suci. Kemudian untuk najis mutawasitoh atau sedang, ini adalah ada 2 bagian, namanya najis ainiyah dan najis hukmiyahnya. Ainiyah ini maka barangnya najis itu harus dibuang dulu. Kemudian setelah itu hukmiyahnya ini disiram dengan air, maka menjadi suci kembali. Kemudian najis mughalladhoh ini adalah najis yang kita sentuh dengan bagian dari anjing, maka mughalladhohnya atau beratnya itu karena mensucikannya adalah dengan 7 kali siraman, yang 1 dicampur dengan tanah. Anak-anak yang berbahagia, itu adalah tentang najis. Kemudian tentang hadas, ini ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dengan berwudu. Hadas kecil ini adanya adalah ketika ada yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari jalan belakang dan jalan depan, itu dari BAB ataupun air kecil. Kemudian sentuhan kulit antara beda jenis kelamin yang mana sudah pada besarnya. Kemudian tidur yang tidak beralaskan bumi atau dalam keadaan terduduk. Oke, jadi kalau duduk tapi kok tidak tidur, itu tidak batal wudunya. Kemudian kalian sudah tahu atau sudah bisa caranya niatnya wudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian hadas besar ini adalah hadas yang ditimbulkan dari beberapa hal, yaitu bisa dibagikan dengan dasar kalau laki-laki itu khususnya adalah ketika keluar mani, itu
kena hadas besar. Kemudian kalau perempuan itu ada tiap bulan menstruasi, kemudian melahirkan dan nifas. Kemudian kalau laki-laki dan perempuan ini adalah ketika berhubungan badan. Kemudian niatnya untuk hadas besar ini adalah bersucinya dengan mandi. Ya, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari li. Kenapa? Ya, kalau junub ya junub, kalau nifas ya nifas, kalau haid ya haid li haidi fardhon lillahi ta'ala atau li junubi fardhon lillahi ta'ala. Baik, demikian anak-anak untuk materi sementara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.